Apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak? Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih ya. Agama seharusnya melindungi kepentingan seluruh umat. Islam diajarkan sebagai sebuah agama rahmat, rahmatan lil alamin. Mas Anies, 2 hari setelah deklarasi, kemudian Menteri Agama mengatakan itu. Apakah Mas Anies merasa peluru ini ditujukan pada Mas Anies? Enggak. Bahkan saya baru lihat juga sekarang nih rekamannya. Kita malah selama saya memimpin di Jakarta, kita membangun perasaan persatuan, kebersamaan. Rosi bisa lihat memang tegang di Jakarta 5 tahun kami bertugas. Memang ada tensi tinggi antar umat beragama atau dalam umat beragama. Apakah itu dadakan? Tidak. Yang disebut sebagai friksi konflik itu ada fasenya. Dan kita itu sebelum itu menjadi friksi konflik sudah langsung mitigasi. Di Jakarta potensinya banyak terjadi friksi konflik karena perbedaannya ada. Tapi kami serius, setiap kali ada potensi kita datangi, kita selesaikan sebelum dia muncul menjadi masalah. Jadi seperti pemadam kebakaran, Ros. Kalau ada kebakaran, pemadam datang dan memadamkan, dia disebut pahlawan. Tapi ketika pemadam kebakaran mencegah terjadinya kebakaran, dia tidak akan pernah disebut pahlawan. Jadi ketika kita menjaga suasana Jakarta dalam umat beragama, antar umat beragama, karena itu Kementerian Agama yang dipimpin oleh Pak Menteri Agama memberikan kepada kita di Jakarta itu Tolerance Award, Tolerance Award atau apa namanya ya, pokoknya bahasa Inggris tapi intinya adalah Harmony Award. Harmony Award. Jakarta sebagai kota yang harmoni. Mas Anies memimpin. Dan itu dari Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama menyatakan itu, karena itu kalau Pak Menteri Agama menyampaikan itu berarti bukan buat Jakarta. Karena buat Jakarta dari Menteri Agama, dari Kementerian Agama kita dapat Harmony Award kok. Malah di sini terjadi harmoni. Ya itu juga, itu langsung terlihat bahwa ada proyek dari Perindo, kan sekretariat Perindo ya, yang ada dalam koalisi Ganjar. Jadi buat apa itu dipamerkan? Justru orang akan anggap bahwa ini namanya insider trading sebetulnya kan, yang sebetulnya buruk sekali itu. Jadi buat apa itu Pak Haritano udah punya Perindo tapi masih memanfaatkan jaringan dia itu untuk menyodorkan sesuatu yang akan kontroversial. Pasti akan ada ledakan lagi, ledakan sosial walaupun kecil, karena menganggap kita Indonesia itu meminjamkan frekuensi publik pada MNC, pada Haritano, pada RCTI. Itu bukan frekuensi Partai Perindo, itu frekuensi publik yang melalui negara dipinjamkan pada Haritano tuh. MNC bukan dipinjamkan pada Perindo, itu beda juga tuh. Jadi Perindo ini nggak boleh memanfaatkan frekuensi publik untuk kepentingan koalisi Ganjar di situ. Itu curang namanya. Bukan sekedar curang, itu apa hal yang bermakna di situ. Coba kalau Ganjar misalnya jadi pasangan dari sebut aja Anies Baswedan misalnya tuh. Mengapa Haritano mau pasang di situ tuh? Dan Haritano itu berpasangan dengan Prabowo misalnya. Jadi poin kita adalah Haritano mesti bisa bedain bahwa dia punya partai, oke, silakan, hak warga negara. Tetapi memakai frekuensi publik untuk kepentingan partai itu nggak boleh. Kan frekuensi publik diizinkan untuk aktivitas publik yang tidak boleh bersifat segmented. Jadi lama-lama kita pinjamin frekuensi publik ini supaya Perindo memanfaatkan Ganjar, itu namanya curang. Jadi mestinya ditegur atau dikasih sanksi bahkan. Ini serius nih, nggak boleh dianggap bahwa itu sekedar sinyal kecil. Ini kan proyek yang disiapkan buat Ganjar akhirnya. Kalau mau pakai Perindo ya oke, tapi jangan pakai MNC yang nggak ada hubungannya dengan hak Haritano untuk membesarkan Ganjar. Ganjar boleh dibesarkan lewat Perindo, tapi jangan dibesarkan lewat frekuensi publik yang adalah hak rakyat yang majemuk. Ya keadaan kita berubah tuh. Seolah-olah nggak ada cara lain untuk secara beradab jadi campaign manager dari Ganjar Pranowo. Jadi kalau Perindo berupaya untuk menyelundupkan semacam kepentingan, orang lihat bahwa Anda nggak percaya diri kalau gitu kan. Dan itu juga publik dengan cepat justru memberateli Pak Ganjar. Kok ada di situ? Bagaimana cara sholat yang benar? Kenapa sudut kamera diarahkan ke situ? Apakah ada kenikmatan di situ? Atau mungkin berkali-kali Pak Ganjar tuh disuruh hadap ke kiri sedikit tuh, mundur 2 cm. Lu keindahan ibadah di mana tuh?
kan terlalu sempurna angle kamera di situ kan. Jadi ini dibikinnya mungkin nggak orang akan anggap ini mungkin bukan di rumah ibadah, justru di studio, direkayasa kan. Jadi bahaya itu kalau orang akhirnya menganggap bahwa oh ini permainan, dan permainan itu nggak boleh dikaitkan dengan status keibadahan seorang tuh. Kan ibadah itu harusnya candid, diambil. Kalau ini kan jelas-jelas itu sudut kamera bikin 30 derajat dan simpangan warna itu diatur sedemikian rupa, saturasinya kan. Jadi betul-betul nggak ada kesucian atau sebut aja yang apa namanya ke batin rohaninya itu terdiganggu justru oleh sudut kamera itu. Jadi pasti ini adalah rekayasa, dan nggak boleh itu sholat direkayasa, apalagi direkayasa untuk kepentingan politik, apalagi direkayasa untuk kepentingan politik satu partai, apalagi direkayasa untuk kepentingan politik satu calon presiden.